Pak Hendri bisa mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Silakan Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin ngobrol sebentar Pak tentang murid-murid saya. Siapa? Apa yang mau kita obrolin nih? Saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah Pak. Saat ini saya mengajar di kelas 4 kurikulum merdeka. Saya merasakan anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar sehingga berdampak pada hasil belajarnya menurun. Dan juga beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas. Oh, begitu ya Pak ya. Anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajarnya sehingga berdampak pada hasil belajarnya juga ya Pak ya. Iya Pak Hendri. Jadi apa yang Pak Ahmad dapatkan untuk di akhir obrolan kali ini Pak? Saya ingin menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa agar lebih giat lagi dalam belajar Pak. Oke, dari level 1 sampai 10, menurut Pak Ahmad sendiri, Pak Ahmad itu ada di level keberapa Pak saat ini untuk memotivasi murid dalam pembelajaran di kelasnya Pak Ahmad? Saya merasa saat ini ada di level 6 Pak Hendri. Baik, Pak Ahmad dari level 6 ini mau meningkatkan ke level berapa Pak? Sebenarnya saya tidak akan muluk-muluk ya Pak Hendri. Ada di level 8 saja saat ini sudah cukup menurut saya. Baik Pak, apa rencana Pak Ahmad untuk bisa sampai di level 8 ini Pak? Saya akan memanajemen kelas dulu. Misalkan saya akan membuat case briefing dulu yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari atau materi yang akan dipelajari, serta melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari atau materi yang akan dipelajari. Kemudian menggunakan video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran. Selanjutnya diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Oke, dari beberapa rencana yang Pak Ahmad tadi sampaikan nih, mana yang menurut Pak Ahmad dalam waktu dekat ini mendesak untuk bisa dilakukan Pak? Yang akan segera saya lakukan dalam pembelajaran adalah mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Oh iya, baik Pak. Jadi menurut Pak Ahmad yang harus segera dilaksanakan adalah tadi menggunakan video pembelajaran yang menarik ya Pak ya dalam proses belajarnya dan melakukan ice breaking. Kira-kira Pak, kapan itu akan dilaksanakan Pak? Saya akan melaksanakan rencana tersebut mungkin minggu depan Pak Hendri. Paling cepatnya mungkin besok. Saya akan mempersiapkan segala sesuatu, dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan yang akan saya dapat. Baik Pak, untuk memudahkan pekerjaan Pak Ahmad nih, siapa yang bisa membantu dalam melaksanakan rencana aksi motivasi murid dalam belajar yang telah Bapak buat nanti? Bu Nunung ya Pak, karena menurut saya beliau hebat dalam bidang IT. Saya juga akan belajar dengan Bu Nunung cara membuat video pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Kemudian bagaimana kita bisa tahu rencana Pak Ahmad dapat terlaksana dengan baik Pak? Minggu depan saya akan mengobrol lagi Pak. Sambil ngopi-ngopi saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan. Oke Pak, dari obrolan yang kita menarik ini nih, apa yang sudah Bapak dapatkan Pak? Yang sudah saya dapatkan menemukan cara meningkatkan motivasi belajar siswa dengan mencoba 3 cara tadi. Selain itu menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang memotivasi belajarnya menurun. Oke, kemudian bagaimana komitmen Pak Ahmad terhadap rencana yang akan dilakukan ini Pak?
Saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar, seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar, dan juga melakukan ice breaking agar meningkatkan motivasi belajar siswa. Wah, keren Pak. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu hasil rencana Pak Ahmad setelah melaksanakan cara-cara motivasi murid-murid Bapak gitu ya. Semoga bermanfaat ya Pak ya hasil diskusi hari ini. Terima kasih Pak Hendri atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendri. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak. Alhamdulillah kabar baik Pak. Baik Pak Hendri, langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Iya Pak, siap Pak. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Hendri menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Pak Hendri diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya nih Pak, saya sedikit merasa tegang Pak. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif lagi gitu Pak. Tentu saya menghargai atas kejujuran dari Pak Hendri ini. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mempelajari atau menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada Pak, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja Pak. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Pak Hendri. Baik Pak, mangga Pak. Apa tujuan yang ingin Pak Hendri capai dari sesi coaching kali ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya Pak di depan umum Pak. Oke, baik Pak Hendri. Apa definisi tujuan akhir yang Pak Hendri inginkan? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya Pak. Bagus Pak Hendri. Ukuran keberhasilan yang Pak Hendri inginkan dari sesi coaching ini apa Pak Hendri? Tentunya ya saya presentasi dengan lancar tanpa ada rasa gugup serta mendapat feedback positif dari para audiens Pak. Oke Pak Hendri. Nah sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Pak Hendri. Apa yang membuat Pak Hendri merasa kesulitan dalam melaksanakan presentasi di depan? Saya masih merasa gugup Pak dan sering lupa kata-kata pada saat saya presentasi gitu Pak. Bagaimana perasaan itu muncul Pak Hendri? Terkadang saya merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna gitu Pak. Oke, baik paham Pak Hendri. Bagaimana Pak Hendri menghadapi situasi tersebut? Ya Pak, terima kasih Pak telah membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuat saya ada ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi Pak ya. Saya merasa didengar dan didukung gitu Pak. Oke. Kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut ya Pak Hendri. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Hendri tambahkan? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi Pak, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya gitu. Oke, baik Pak Hendri. Sekarang mari kita merancang aksi nyatanya ya Pak Hendri. Apa rencana Pak Hendri dalam mencapai tujuan presentasi yang Pak Hendri inginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi mungkin di depan cermin Pak, dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk mendampingi saya. Bagus Pak Hendri. Adakah prioritas yang Pak Hendri miliki dalam rencana aksi Pak Hendri tersebut? Ya Pak, untuk prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membuat saya bisa mengatasi rasa gugup saya Pak.
Oke. Apa strategi yang Pak Hendri gunakan untuk mencapai tujuan presentasi tersebut? Saya akan mencari beberapa referensi materi presentasi yang baik tentunya Pak. Kemudian mempersiapkan slide presentasinya yang menarik dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh gitu Pak ya. Saya juga berencana untuk meminta feedback untuk terus memperbaiki diri saya gitu Pak. Wah, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Pak Hendri. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus serta detail akan membantu Pak Hendri mengatasi tantangan presentasi tersebut dengan lebih efektif. Dan bagaimana Pak Hendri melihat tindak lanjut dari rencana ini? Baik Pak Hendri. Sekarang mari kita ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Pak Hendri terhadap rencana aksi nyata yang Pak Hendri dapat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor, Pak. Oke, siapa dan apa yang dapat membantu Pak Hendri dalam menjaga komitmen tersebut? Tentu mungkin saya harus meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan mencapai pendorong motivasi dan pemantik perbaikan untuk diri saya, Pak. Oke. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Pak Hendri? Saya akan berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor, Pak, untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga selama perjalanan berlanjut menuju pengembangan diri dalam komunikasi yang efektif, Pak, gitu. Oh, baik Pak Hendri. Perasaan Pak Hendri setelah melaksanakan coaching ini bagaimana, Pak Hendri? Lebih lega lagi, Pak. Baik Pak Hendri. Oke, terima kasih Pak Hendri atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.